Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya teman-teman pada hari ini? Baik semuanya ya, gitu ya. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sesi konseling kita pada hari ini gitu. Tujuannya sesi konseling ini untuk mencari titik temu solusi dari masalah kita semua ini ya. Semoga dengan adanya konseling ini semua masalah bisa terpecahkan gitu ya. Nah, kita perkenalan terlebih dahulu agar nanti saat sesi konseling itu kita akrab satu sama lain. Setuju ya semuanya? Setuju, Pak. Perkenalkan, nama saya Dwi Nugraha. Panggil aja Dwi. Di sini saya akan memimpin dan memandu sesi konseling kita pada hari ini. Selanjutnya dari Nama saya Farhan, Pak. Oke. Nama saya Bagas. Oke. Saya Aldi. Oke. Saya Angel, saya Lisa, saya Jenny, saya Rina. Oke. Farhan, Bagas, Aldi, Angel, Zahra, Lisa. Lisa, terus Jenny dan Rina. Oke. Terima kasih semuanya. Di sini kita akan bersama-sama konseling gitu ya. Sebelum itu, sebelum kita masuk ke sesi konseling, kita ada kontrak konseling terlebih dahulu ya. Tujuannya apa? Untuk kontrak ini itu tidak boleh dilanggar ya. Dan untuk ada peraturan-peraturan yang harus kita taati saat sesi konseling kita gitu. Setuju ya semuanya? Yang pertama, kontrak itu adalah di sini semuanya bersifat rahasia, kerahasiaan. Artian apa? Rahasia itu apapun yang kita bicarakan dalam sesi konseling ini tidak boleh sebarluaskan kepada orang-orang selain kita di sini. Setuju? Selanjutnya ada keterbukaan. Silahkan kalian punya hak untuk berbicara, punya hak untuk terbuka. Silahkan ceritakan apapun, terbuka kalian gitu. Untuk kalian ceritakan pada sesi konseling ini. Setuju? Selanjutnya kesukarelaan. Jika kalian tidak mau diceritakan masalah kalian, tidak apa-apa, saya tidak memaksa. Jadi tergantung kalian aja gitu. Misalnya kalian mau cerita atau tidak, mangga gitu. Setuju ya? Dan yang terakhir, ketika ada orang yang sedang berbicara, tolong jangan dipotong pembicaraannya gitu. Agar apa? Agar nanti tertib dan kita mengetahui secara detail bagaimana masalah itu. Ya, paham? Setuju semuanya? Setuju. Oke, bisa kita mulai semuanya? Ya, untuk itu marilah kita lanjut ke sesi konseling ya. Dalam sesi konseling ini, silahkan siapa dulu yang ingin menceritakan masalahnya kepada kita semua di sini gitu. Silahkan, ada yang ingin ceritakan terlebih dahulu? Ya, Jenny bagaimana? Jadi kan saya tuh bingung gitu sama diri sendiri. Oke. Kenapa suka menunda-nunda tugas? Hmm. Padahal saya tuh sadar kalau itu tuh nggak baik. Jadinya tuh sering menunda-nunda tugas terus jadinya numpuk. Oh, Saya jadi stres dan ngerasa beban banget. oke. Jadi masalah Jenny di sini terkait yaitu mengatur waktu dan seringnya menunda-nunda sehingga kegiatan yang lain itu terbengkalai ya, seperti itu. Oke, terima kasih Jenny. Siapa lagi yang ingin cerita? Silakan. Saya Pak. Oke, Lisa bagaimana? Jadi saya tuh belakangan ini kan suka nonton drakor ya. Oke. Setiap mau ngerjain tugas tuh udah ada tuh buku tuh. Kayak mau menulis juga mau cari-cari materi. Tapi terganggu oleh notif drakor. Jadi itu malah nonton drakor dan lupa waktu. Tugas juga lagi antarin ya udah gitu nonton drakor dulu. Oh, oke. Jadi intinya sih masalahnya terkait di notifikasi dan juga film ya, gitu. Betul. Jadi ke distract dan kegiatan yang lainnya terbengkalai juga gitu ya. Oke, selanjutnya siapa? Ada yang cerita? Oke. Saya Pak mungkin. Oke, pada Aldi silakan. Iya. Saya ini mempunyai apa namanya? Ketika pulang kuliah tuh, Mm-mm. saya merasa capek. Kemudian saya langsung istirahat. Kemudian ketika istirahat saya lupa bahwa ada tugas dari guru sehingga saya melupakan tugas-tugas sehingga menumpuk Pak. Oke. Jadi saya itu malas lah kalau udah pulang kuliah. Oke, berarti ketika pulang kuliah itu ya Iya Pak. selalu ketika ada tugas, Mas Aldi ini ya entah melakukan kegiatan rebahan seperti sehingga tugas-tugas itu tidak selesai ya, begitu. Oke, terima kasih Mas Aldi. Selanjutnya siapa? Silakan kalau ada Mas Bagas bagaimana? Kalau saya sih lebih sulit ke membagi waktu karena mungkin
saya terlalu banyak ikutan UKM ya. Oke. Jadi di UKM itu terlalu banyak kegiatan. Jadi untuk waktu belajar dengan kegiatan UKM itu selalu banyak yang bentrok, jadi sulit membagi waktunya. Oh, jadi terlalu banyak kegiatan gitu ya, sehingga kegiatan satu titik fokusnya itu belajar itu kurang. Jadi kurang. Oke, oke. Terima kasih Mas Bagas. Selanjutnya siapa lagi? Saya Oke, Mas Farhan. mungkin saya itu ada kesulitan untuk mengatur waktu, Pak. Mm-mm. Mengatur waktu antara belajar dengan pekerjaan saya, Pak. Iya. Dan mungkin selalu terdistrak ketika saya ingin atau mau mengerjakan tugas itu ada notifikasi dari atasan untuk mengerjakan pekerjaan. Nah, di situ saya sangat bingung dan mungkin kesulitan dalam mengatur waktu belajarnya. Apakah saat itu mengerjakan tugas atau melanjutkan pekerjaan, Pak, seperti itu. Oh, oke. Berarti Mas Farhan ini sambil bekerja ya gitu. Betul. Oke, terima kasih Mas Farhan gitu. Selanjutnya Mbak Rina dulu, silakan. Jadi kalau saya sukanya belajar malam. Tapi kalau misalkan lagi belajar itu saya suka ke distract sama pesan dari teman. Kalau enggak saya malah akhirnya dengerin musik sampai saya ketiduran, Pak. Dan akhirnya saya mengerjakan tugas itu pagi-pagi dan terlambat gitu, Pak. Jadi terburu-buru buat ke sekolahnya oke juga. oke Mbak. Apa yang dialami oleh Mbak Rina ini intinya sih ke distract oleh lingkungannya gitu ya, Iya. seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Rina. Terakhir Mbak Angel silakan. Jadi gini Pak, aku tuh terjebak sama zona nyaman yang masih nyiksa aku. Nah, otak aku tuh dimanjain sama ngelihat layar-layar di gadget. Itu aku kayak makan permen nggak kenyang tapi kecanduan. Nah, badan aku tuh enggan buat ngerjain tugas, itu buat belajar. Oke. Berarti Mbak Angel kalau misalnya sudah memegang HP berat ya gitu. Iya. Pengennya megang HP terus gitu. Oke, terima kasih sudah menceritakan sebagian dari masalah kalian semua gitu ya. Selanjutnya ini kita masuk ke sesi konseling kita gitu. Nanti saya akan tanya satu persatu kepada kalian semua. Nanti silakan dijawab dengan apa adanya. Apa yang akan kalian lakukan dan apa yang akan kalian laksanakan untuk memecahkan dan untuk melakukan perubahan terhadap masalah kalian masing-masing gitu. Silahkan. Ada yang ingin menyampaikan terlebih dahulu? Itu saya, Pak. Oke, Mas Bagas silakan. Mungkin kalau untuk saya, karena banyaknya kegiatan UKM ya, Oke. mungkin akan saya kurangi UKM yang berlebihannya, Iya. mungkin cukup satu dan bisa membagi waktu untuk belajar dan UKM-nya kegiatan. Oh, oke oke oke, siap 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 Bagas. Terima kasih Mas Bagas tadi. Selanjutnya, Saya oke, Mbak Jenny dulu. kalau saya mungkin akan membuat jadwal belajar Jadwal belajar. supaya tidak menunda-nunda tugas lagi. Oh, oke oke. Terima kasih Mbak Jenny. Selanjutnya, Saya iya, Mbak Lisa bagaimana? akan menonaktifkan notifikasi ya dan juga menjadwalkan waktu aplikasinya gitu Hmm. supaya tidak terganggu belajarnya. Oh, oke oke. Berarti akan menonaktifkan aplikasinya. Oke. Selanjutnya siapa? Oke, Mas Farhan. Saya mungkin kan misalnya itu karena sulitnya pembagian waktu ya Oke. gitu. Mungkin nanti kedepannya saya akan skala prioritas menerapkan skala prioritas itu. Oh, oke. Jadi mana saja yang harus saya prioritaskan, terutama buat belajar begitu. Dan ketika saya ada notifikasi atau ada pesan dari atasan, mungkin saya akan konfirmasi bahwa saya sedang belajar atau saya izin dulu untuk tidak melakukan pekerjaan tersebut untuk belajar begitu ke Oh, depannya. berarti ya nanti Mas Farhan kedepannya akan menerapkan skala prioritas gitu ya. Mana dulu yang harus diprioritaskan gitu. Oke, selanjutnya silakan. Saya- Oke, Mbak Ina dulu. Mungkin kedepannya saya akan menerima ajakan teman, tapi sebelumnya saya akan mengerjakan dulu tugas. Oh, begitu. Oke, terima kasih Mbak Ina. Gitu. Mas Aldi silakan tadi udah mengacung. Oh, mungkin Pak gini, mungkin karena penyebab saya malas itu mungkin karena lingkungan ya. Iya. Saya akan membuat lingkungan baru. Kemudian saya akan menggunakan waktu-waktu saya untuk kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Oh, berarti dialihkan kegiatan itu. Oke, siap. Terakhir Mbak Angel silakan. Bagaimana? Saya mengurangi pemakaian gadget ya. Terus belajar biar terlena
strateginya gitu. Oh, oke. Itu terakhir dari Mbak Angel. Tadi apa yang kalian sampaikan itu adalah strategi kalian semua ya Iya, Pak. untuk melaksanakan eh, perubahan dari masalah kalian itu sendiri gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah teman-teman semua, ya, apa yang kalian ceritakan tadi, masalah kalian ceritakan kepada saya dan juga kalian sudah memberi strategi ataupun pelaksanaannya bagaimana nih untuk ulang lagi. Langsung aja deh. Untuk menyelesaikan masalah kalian masing-masing gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah kalian sudah tahu strategi kalian apa, pelaksanaan kalian apa gitu. Tadi Mas Farhan disampaikan akan melaksanakan skala prioritas. Mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu antara pekerjaan dan belajar. Tadi Mas Bagas akan melaksanakan untuk mengurangi ekstrakurikuler dan fokus belajar gitu ya Mas Farhan. Tadi Mas Aldi akan mengalihkan kegiatannya untuk ke kegiatan yang lebih positif. Tadi Mbak Angel juga akan menonaktifkan HP-nya aplikasi-aplikasi yang membuat zona nyaman gitu. Tadi Mbak Lisa juga untuk menonaktifkan juga ya Mbak? Betul. Oke, menonaktifkan juga aplikasi-aplikasi yang membuat Mbak Lisa ke distract dalam fokus pembelajaran gitu. Terus Mbak Jenny juga akan membuat jadwal belajar agar belajarnya lebih fokus ya Mbak dan tidak tertunda-tunda lagi gitu. Dan selanjutnya Mbak Rina tadi akan mengutamakan tugas terlebih dahulu. Setelah mengutamakan tugas, setelah itu bisa bermain dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalian sudah paham semua ya masalah yang kalian alami, bagaimana cara menyelesaikannya. Begitu ya? Oke, mungkin cukup ya sesi konseling kita kali ini. Jelas semuanya ya? Jelas, Pak. Oke, sampai sini cukup. Nggak ada pertanyaan? Cukup. Oke. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada kalian semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyelaksanakan sesi konseling pada hari ini. Bagaimana setelah mengikuti sesi konseling ini, apa yang kalian rasakan? Lega. Lega dan mendapatkan solusi juga gitu. Jikalau kurang dari saya, mohon dimaafkan gitu. Kita bisa lanjut ke sesi konseling berikutnya di lain waktu. Semoga kita dipertemukan lagi gitu ya. Semoga kalian setelah pas sesi konseling ini berubah sedikit demi sedikit dan menjadi tambah baik gitu ya. Terima kasih ya gitu. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh. Tahan.